Salam saudara sekalian, dimanapun berada, sesuai janji saya kali ini saya akan mengupas tuntas tema profetik, firman nubuatan yang Tuhan singkapkan kepada Elia Ministry. Amin. Jadi Tuhan telah mewahyukan, yaitu peristiwa, kisah yang dialami Daud di 2 Samuel 24. Jadi ketika Daud melanggar firman Allah, berdosa di hadapan Tuhan, maka disitulah ada 3 perkara hukuman yang dinyatakan kepada Daud melalui perantaraan Nabi Gad. Yang pertama adalah 3 tahun kelaparan. Yang kedua 3 bulan ada di dalam pelarian, dikejar-kejar musuh. Yang ketiga ada 3 hari sampar. Dan melalui perkara ini Tuhan menubuatkan kepada Elia Ministry apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua kegoncangan yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun di luar kehendak Tuhan. Artinya di dalam kedaulatan Allah, Tuhan menggunakan virus COVID-19 ini untuk menggoncang dunia. Apakah sudah selesai di situ? Belum, saudara. Sesuai visi yang Tuhan taruh kepada Elia Ministry melalui perkara Daud, Tuhan memberikan hikmat polanya dibalik. Jadi masih ada 2 perkara lagi, masih ada 2 kegoncangan lagi yang akan terjadi di dalam dunia. Setelah krisis kesehatan, virus pandemi COVID-19 ini melanda, yang kedua akan diikuti krisis keamanan. Saudara kalau membaca tentang nubuatan akhir zaman di kisah, di Wahyu 6, di situ masa antikris, masa kesengsaraan itu muncul. Maka polanya mengarah ke sana. Di situ disebutkan yang pertama ada kuda putih dan orang yang menungganginya membawa panah. Kuda putih di sini adalah penyesat, saudara. Kalau saudara mengamati fenomena akhir zaman, penyesatan terjadi di mana-mana, kesesatan terjadi di mana-mana. Bahkan penyesatan, kesesatan juga terjadi di dalam tubuh gereja, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu tidak bisa dihindari. Ini adalah zaman kesesatan, saudara. Saudara mengetahui ini zaman kesesatan, itu sudah digenapi. Yang kedua akan muncul kuda merah padam, dan orang yang menungganginya akan mengambil damai sejahtera dari bumi. Inilah krisis keamanan yang akan terjadi. Maka sesuai dengan beberapa data yang saya catat di sini, saya sebutkan, yaitu krisis sudah mulai terjadi di beberapa negara. Di Amerika, Juli ada demo menuntut kematian George Floyd, di mana itu hampir semua negara bagian terjadi demo. Di Belarus, Eropa Timur ada sengketa pemilu. Di Asia Tenggara, Thailand, demo anti pemerintah yang diktator. Di Kyrgyzstan ada sengketa pemilu yang membuat negara itu rusuh. Di Mesir menuntut presiden mundur. Dan di Indonesia juga tidak lepas. Indonesia mulai awal Oktober, tanggal 6, tanggal 8 adalah demo buruh, yaitu yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, di mana Tuhan sudah memberikan visi kepada Elia Ministry di awal tahun 2020. Ketika itu kita memperoleh mimpi, yaitu ada banyak sekali orang memakai kaos biru, memakai baju biru, dan berlari-lari teriak-teriak, yaitu situasi menegangkan. Dan Tuhan memberikan hikmat, itu terjadi kemarin demo buruh. Tetapi apakah demo buruh ini akan terus berlangsung seperti gunung salju atau akan berhenti? Kita akan menyaksikan saja. Jadi Tuhan memberikan kita hikmat. Apa yang Tuhan taruh kepada Elia Ministry, ini yang akan saya bagikan kepada saudara semua, biar saudara tahu apa yang akan terjadi, yaitu di Indonesia dan di dunia. Jadi ada 2 kegoncangan lagi. Yang kedua adalah krisis keamanan akan terjadi, yaitu krisis
di banyak negara, di banyak kota. Dan Tuhan sudah nyatakan itu. Dan polanya ini mengacu kepada Wahyu. Wahyu 6. Apakah kita ini sedang masuk di dalam masa-masa kesengsaraan antikris 3,5 tahun, 3,5 tahun, 3,5 masa? Terlalu prematur, saudara. Sebab Wahyu 6 ayat 8 di situ nanti tandanya adalah naga menyeret dengan ekornya 1/4 penduduk bumi. Apakah pandemi ini akan menjangkiti 1/4 penduduk bumi? Kita tidak pernah tahu. Makanya saya bilang selalu prematur. Tetapi polanya mengacu kepada sana. Mengacu ke sana. Jadi Tuhan mengajarkan ada krisis keamanan. Saudara harus berjaga-jaga. Saudara harus berdoa. Saya mendorong pemimpin-pemimpin gereja untuk mendirikan menara doa. Untuk bersyafaat. Memagari umatnya. Memagari gerejanya. Memagari kota di mana dia berada, memagari bangsa, memagari negeri ini agar tidak terjadi kerusuhan. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan izinkan kerusuhan terjadi, Tuhan pagari gereja supaya kerusuhan itu tidak merembet ke gereja, tidak menganiaya anak-anak Tuhan, tidak membakar gereja, supaya Tuhan lindungi gereja, Tuhan pagari anak-anaknya. Amin. Jadi tujuannya saya sampaikan supaya gereja mulai berjaga-jaga dan berdoa. Menjadi tiang penopang rumah Tuhan. Menjadi tiang penopang yaitu kota, bangsa. Bersyafaat. Selalu memagari dari segala roh-roh peperangan. Dikatakan kuda merah padam itu. Seorang membawa pedang yang besar. Itu roh peperangan. Itu roh yaitu Fos. Itu adalah roh konflik, perselisihan, peperangan, dan sebagainya. Maka gereja memiliki panggilan untuk memagari, untuk menjadi pilar penopang di mana mereka berada. Amin. Dan yang kedua, yaitu Tuhan mengajarkan ada kegoncangan yang terakhir, yaitu kegoncangan, yaitu kelaparan. Jadi suatu ketika saya sedang bersepeda. Jadi saya pagi-pagi sekitar 6:30 pagi saya bangun, saya bersepeda, dan di situ saya selalu menyembah, saudara. Jadi saya kalau bersepeda itu selalu menyembah, selalu memuji Tuhan. Dan setelah setengah jam saya pulang, sudah merasa cukup saya pulang. Ketika saya berangkat itu, saudara, sang fajar terik, matahari itu sudah mulai menyingsing. Jadi sudah mulai terang. Matahari sudah bersinar. Tetapi ketika saya pulang, saya memperoleh pengalaman itu kabut Ambon itu pekat turun, saudara. Jadi ini basah tubuh saya juga, facial saya ada titik-titik embun. Itu sawah semua, ladang persawahan itu semua itu tertutup kabut embun. Jadi ada embun. Jadi itu fenomena. Jadi saya berangkatnya terang, tapi pulangnya kok kenapa berkabut? Itu embun turun, yaitu memenuhi kampung persawahan. Dan saya teringat satu firman Tuhan di Mazmur 133, yaitu seperti minyak di atas kepala Harun yang meleleh turun ke janggut, ke jubah, seperti embun dari Hermon. Dari gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Jadi saya bertanya, Tuhan, ini fenomena apa? Tidak biasanya saya berangkat terang kok saya pulang kabut mendung. Kabut maksudnya kabut embun itu pekat. Jadi pandangan cuman beberapa meter. Jadi saya mengayuh sepeda pelan-pelan karena pandangannya itu hanya beberapa meter. Di situ Tuhan memberikan hikmat untuk mendoakan bangsa Indonesia, untuk mendoakan negeri ini supaya tidak terjadi krisis pangan. Hamba di situ mulai tahu, maka panggilan hamba, saya mendorong gereja-gereja, kita doakan, kita dukung pemerintah, agar pemerintah diberikan hikmat, agar
mengadakan suatu proyek nasional untuk membangun lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung bahan pokok untuk menyimpannya sebagai pembendaraan supaya negeri ini tidak terjadi kelaparan. Memang nanti masih ada bahan pokok, saudara, tetapi di beberapa negara, di beberapa kota, mungkin di banyak negara, di banyak kota akan terjadi krisis pangan, kelaparan. Bahan-bahan pokok masih ada tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan nasional. Maka Tuhan yaitu memberikan hikmat untuk berdoa, untuk menopang bangsa agar bangsa diberikan hikmat. Maka saya mendukung proyek pemerintah melalui kepemimpinan yaitu Prabowo Subianto untuk membuka lahan. Mungkin puluhan ribu hektar atau ratusan ribu hektar di Kalimantan. Saya tidak tahu persis. Tetapi biarlah setiap pemimpin-pemimpin daerah diberikan hikmat untuk membuka lahan-lahan baru, untuk senantiasa menyediakan stok, senantiasa diberikan hikmat membuat lumbung-lumbung persediaan pangan. Karena nanti pandemi ini akan cukup lama, sehingga kesediaan pangan itu sangat penting untuk kebutuhan suatu negara, kebutuhan suatu kota, kebutuhan rakyatnya. Maka saya mendorong setiap orang yang mendengar visi ini, sampaikan kepada gereja di mana bernaung bersyafaat. Kita sama-sama, gereja adalah tiang penopang, tiang penyangga. Gereja harus selalu menopang bangsa, selalu mendoakan bangsa agar bangsa ini diberkati, tidak melewati masa-masa ini dengan krisis kelaparan, krisis pangan. Amin. Jadi kita sama-sama dipanggil untuk bersyafaat, untuk mendoakan bangsa ini agar bangsa Indonesia tidak mengalami krisis pangan, tidak mengalami krisis kelaparan. Kita harus selalu berdoa dan Tuhan akan memberkati bangsa ini. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa suatu ketika saya diberikan visi baru-baru ini. Jadi sebelum visi tadi suatu saat saya mimpi ada di istana, di situ Presiden Jokowi, ada banyak sekali penasihat-penasihat spiritual. Di satu ruangan itu tiba-tiba ketua penasihatnya, ketua penasihat spiritual itu menunjuk saya untuk mengurapi, untuk mendoakan Bapak Presiden. Maka di situ saya menghampiri, saya ngobrol, tetapi Presiden memberikan kode supaya membisikkan. Jadi kita ngomongin bisik-bisikan, saudara. Tidak mau konten obrolannya diketahui oleh banyak orang. Maka di situ saya gantian berbicara, di situ Presiden curhat, saudara. Maka kontennya saya tidak ceritakan. Ini sensitif, jadi saya tidak akan ceritakan. Jadi intinya saya dipanggil Tuhan untuk minta pengampunan atas segala kekurangan, kelemahan semasa memimpin. Bila pemerintahannya yang dijalankan tidak sesuai dengan pemerintahan surga, maka saya minta pengampunan, pendamaian, dan saya minta Tuhan memberkati kepemimpinan beliau. Tuhan mau saya yaitu sebagai imam perantara, saya membawa perkara bangsa, perkara presiden ini ke hadapan Tuhan. Dan saya sudah lakukan itu. Amin. Jadi kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia. Tetapi Tuhan memberikan visi. Ada dua kegoncangan yang akan terjadi sampai nanti benar-benar Tuhan memulihkan. Masih ada kegoncangan lagi yang terjadi, yaitu krisis keamanan dan krisis kelaparan. Itu sesuai dengan Wahyu 6. Maka yang ketiga di situ adalah muncul yaitu kuda hitam. Dan di situ orang yang menungganginya membawa neraca, saudara. Itu bicara tentang ekonomi. Neraca itu bicara ekonomi, itu bicara tentang resesi, krisis. Maka mungkin akan terjadi krisis ekonomi, yaitu selama 2021 sampai 2022. Maka mungkin akan terjadi krisis ekonomi, krisis kelaparan di mana-mana. Dan itu yang menjadi panggilan kita, agar kita benar-benar yaitu menjalankan panggilan kita.
kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Nanti akan ada krisis yang melanda. Jadi sebelum pemulihan dinyatakan, Tuhan mengatakan 3 tahun 3 bulan. Jadi pandemi ini nanti akan berlangsung 3 tahun 3 bulan, saudara. Jadi hitung-hitungannya nanti mulai awal, yaitu mid semester awal tahun 2023. Mungkin di situ mulai ada titik pemulihan. Tetapi sebelum ke sana kita harus melewati tahun 2021, tahun 2022. Kita dipanggil melalui visi yang Tuhan nyatakan. Gereja dipanggil untuk memagari, untuk bersyafaat supaya bangsa Indonesia diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Gereja dan anak-anak Tuhan dilindungi, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Amin. Jadi visi ini mengingatkan kita supaya kita menjalani panggilan Tuhan. Jadi yang ketiga, poin terakhir adalah di masa pandemi, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Jadi Tuhan memberikan jaminan kepada gereja, anak-anak Tuhan, selalu menyertai, selalu memelihara ketika di masa-masa pandemi ini. Pemeliharaan Allah, penyertaan Allah itu konkret nyata di dalam suatu janji Tuhan. Jadi Tuhan memberikan hikmat, yaitu bagaimana berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan di dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberikan hikmat supaya supaya saya merenungkan Bilangan 6 24-26. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara ingat, ada kuda merah padam mengambil damai sejahtera. Saudara tidak akan menemukan damai sejahtera dari dalam dunia. Saudara akan tiap hari akan disuguhi berita-berita, yaitu bad news, yang mengambil damai sejahtera dari dalam hati kita. Saudara baca berita di handphone, di sosial media, saudara akan melihat berita-berita tentang kelaparan, tentang demo, tentang kerusuhan. Dan itu mengambil damai sejahtera. Karena apa yang masuk ke dalam telingamu mengisi jiwamu dan mengisi hatimu. Hati-hati, panggilan kita tidak di situ. Saudara tidak akan memperoleh damai dalam dunia. Saudara akan disuguhi tontonan-tontonan televisi yang mengambil damai, menanamkan kekhawatiran, kecemasan. Bagaimana rumusannya? Anak-anak Tuhan memperoleh damai sejahtera. Tuhan memberikan hikmat. Saudara harus menyembah. Jadi janji Bilangan 6 ayat 24-26, saudara menyembah. Sebab Allah memperhatikan penyembah-penyembah yang benar. Allah menyinari dia dengan wajahnya. Allah menghadapkan wajahnya kepadanya. Allah mencurahkan kasih karunia, damai ketika kita menyembah. Kita menyembah, kita diberikan kekuatan, kita diberikan damai sejahtera. Maka disitulah sumber saudara memperoleh damai. Maka saudara harus punya kebijaksanaan. Saudara harus bijak-bijak. Saudara tidak membangun hati saudara dengan berita-berita bad news. Saudara tidak isi itu. Saudara mulai menyembah. Maka Tuhan mengajar berkatnya di situ. Dan yang kedua, Tuhan memberikan hikmat, yaitu hubungan yang manis. Penyembahan itu seperti hubungan yang manis. Itu polanya adalah Mazmur 133. Seperti minyak yang meleleh di atas kepala Harun, yang meleleh ke janggut ke jubah. Seperti embun dari Hermon, dari gunung-gunung Hermon turun ke Bukit Sion. Kesanalah Allah memerintahkan berkat. Perhatikan, kesanalah akan memerintahkan berkat. Ingat warisan Salomo? Anak-anak Tuhan mengusahakan berkat yang rohani, hikmat, anugerah untuk menikmati berkat, kuasa untuk menikmati berkat, hikmat, pengetahuan. Tetapi orang-orang berdosa dipanggil untuk menimbun, untuk menyimpan, tetapi pada akhirnya diserahkan kepada orang-orang benar. Saudara harus membangun kedekatan perkenanan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara harus menyembah.
Dan disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Berkat rohani adalah di balik penyembahan Tuhan akan mencurahkan. Kesanalah Allah akan memerintahkan berkat. Berkat rohani Allah akan mencurahkan, yaitu roh kepadamu. Pengurapan kepadamu ketika engkau menyembah. Disitulah engkau akan diurapin oleh roh Allah. Roh Kudus mengurapimu, engkau akan kepenuhan roh, engkau akan menyembah. Disitulah akan kekuatan, damai sejahtera akan tercurah. Kasih karunia akan melimpah. Maka suatu ketika testimoni Petrus, Tuhan bahagianya aku hari ini. Petrus ada di gunung. Mengapa ia bahagia? Gunung itu tempat sepi, senyap, jauh dari yaitu keramaian. Damai, sejahtera. Itu ketika saudara dekat dengan Tuhan. Hadiratnya itu memberikan kekuatan. Maka Petrus mengalami manifestasi hadirat Tuhan Yesus secara nyata dalam rupa kemuliaan. Di situ hadiratnya benar-benar mengimpartasi Petrus sehingga Petrus mengalami suatu damai sejahtera meluap-luap. Itu adalah suatu tanda pertama sampai nanti kepenuhan roh seperti Roh Kudus yang dijanjikan. Maka Petrus berubah drastis dari penakut menjadi orang yang pemberani karena Roh Kudus. Maka saudara, kalau menyembah, Tuhan akan curahkan Roh Kudus, mengurapi. Di situ saudara akan diberikan kekuatan. Saudara tidak takut akan berita-berita. Saudara tidak akan khawatir lagi akan apa yang akan terjadi di luar sana. Saudara hanya menontonnya. Saudara tidak akan mengalami, saudara hanya menontonnya. Amin. Jadi Tuhan mengajarkan berkat yang kedua. Kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Bagian kata saudara, mengutamakan Tuhan Yesus, menyenangkan. Salah satu menyenangkan Tuhan itu menyembah. Tetapi nanti Tuhan, bagian Tuhan, Tuhan menyediakan berkat kepada orang-orang benar. Berkat yang dicari orang-orang dengan berpeluh keringat. Sesungguhnya berkat Tuhan, Tuhan menyediakan kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan menyediakan bagi orang-orang benar. Tuhan akan cukupi kebutuhanmu, ekonomimu, keluargamu. Tuhan akan berkati, Tuhan akan pelihara. Saudara tidak akan mengalami kesusahan, saudara tidak akan kelaparan, saudara tidak pernah takut, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan akan memelihara kita. Amin. Dan Tuhan menjanjikan berkat ini kepada setiap orang yang selalu menyembah. Jadi Tuhan tidak mencari penyembahan saudara. Kalau saudara mencari suatu catatan sejarah, Tuhan tidak butuh penyembahan. Saudara tahu, kalau mengingat saudara cari di searching di Google, yaitu tahun 2013 ada satu rombongan jemaat, yaitu satu bus masuk jurang. Ketika ia habis pulang dari doa puasa Esther, saudara bayangin, dia habis penyembahan di puncak doa puasa Esther, pulangnya masuk jurang. Saudara tahu yang saya maksud? Kemudian tahun 2014, September 2014, Air Asia, pesawat Air Asia jatuh saudara. Di situ dicatat, masih ada catatannya, saudara cari itu. Ada hampir 50 dari jemaat salah satu gereja besar. Dan saya mencari berita itu. Ternyata di masa-masa itu gerejanya ada jadwal puasa. Jadwal yaitu rutin puasa. Itu ada doa puasa. Sedang doa puasa ternyata 50 jemaatnya itu ada di pesawat yang jatuh. Dan untuk mengcompare kesaksian ini, ada satu keluarga dari Surabaya. Saudara tahu, ada saudara cari, searching di Google, ada satu keluarga dari Surabaya itu lolos dari maut. Air Asia yang jatuh itu. Apa yang terjadi? Ternyata dia selalu perjamuan kudus setiap hari saudara. Dan suatu saat dia terima visi, dia terima penglihatan, dia terima suara. Ada suatu crash, hantaman pesawat. Dan ketika anaknya lalai, tidak peka, yaitu dengan peringatan. Seperti kesaksian saya juga saya mengindahkan. Saya tidak menghiraukan. Saya tidak peka terjadi kecelakaan. Tetapi karena Tuhan kasih,
Tuhan izinkan delay, saudara. Jam wakernya mati, jam wakernya tidak menyala, sehingga dia terlambat untuk ke bandara dan terlambat take off, tertinggal. Tuhan izinkan dia tertinggal, akhirnya pesawat itu jatuh. Pesawat Air Asia itu jatuh. Dan ada satu kesaksian lagi. Ada satu di tahun 2018, saudara, kalau mengingat gempa dan tsunami di Palu Donggala tahun 2018, Desember akhir tahun 2018, di situ ada kesaksian dari pilot Batik Air. Ketika ia ada di Sulawesi, di Palu itu, di Makassar, itu dia biasanya, ini anak Tuhan pilot ini, dia selalu memuji, saudara. Dia selalu memuji, dia tidak peduli kopilotnya ini tidak mengenal Tuhan, dia selalu memuji. Dan ketika ia di situ sedang mendarat, maka dia mendengar suara dalam hatinya. Kesaksian testimoninya, ia mendengar suara Tuhan dalam hatinya. Kamu bergegaslah untuk terbang, untuk take off, jangan menunda-nunda. Maka kebiasaannya dia punya rencana untuk selfie-selfie dengan tim, dengan kru di bawah, dia batalkan. Dia disiapin makanan, dia tidak makan, dia batalkan. Bahkan dia menghubungi pihak bandara dan sebagainya untuk mengadakan take off segera. Dan di situ kesaksian beliau, yaitu di dalam hitungan detik, dia tepat, saudara. Ketika ia mau take off itu, rodanya itu bergoyang. Itu sudah mulai ada kegerakan gempa di situ. Tetapi dia diselamatkan Tuhan. Perhatikan, pilot ini menyembah. Ketika ia menyembah, ada hikmat, ada visi yang turun. Bergegasnya terbang. Tuhan ada selamatkan pilot ini dari bencana. Kalau pilot ini tidak mempunyai suatu perkenanan, maka pilot ini juga akan mengalami bencana. Inilah pola yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kita mengerti. Tuhan tidak mencari penyembahan, saudara. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar harus hidup di dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus. Tuhan mengajarkan. Itulah jaminan proteksi kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat melalui pewahyuan ini, nubuatan ini, bahwa setiap anak-anak Tuhan, saya serukan untuk selalu menyembah. Saudara harus menyembah dimanapun berada. Di rumah menyembah, di kantor menyembah, di perjalanan, di kereta, di pesawat, di kapal, di motor, di mobil, menyembah. Saudara tidak akan tahu bahaya yang akan mengancam di depan. Saudara harus menyembah. Disitulah ada proteksi perlindungan Tuhan. Ketika saudara menyembah, keselamatan akan dinyatakan kepada saudara. Di saat di depan sana ada bahaya, maka saudara menyembah. Di mana saja ini virus, Tuhan sedang melockdown. Saudara, kalau tidak ada satupun kegiatan yang penting, saudara harus menggenapi panggilan. Tuhan sedang melockdown. Tetapi kalau memang terpaksa harus keluar kota karena sibuk, karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya, saudara harus menyembah. Saudara harus terkoneksi selalu kepada surga. Roh saudara harus terkoneksi selalu dengan surga. Disitulah Tuhan hadir, memberikan yaitu hikmat, memberikan visi untuk menyelamatkan saudara jika ada bahaya di depan. Maka itulah kunci perlindungan dan proteksi dari Allah. Kesimpulannya, saudara sekalian harus mengerti bahwa suka atau tidak suka, kita masih diberikan waktu sekitar 2 tahun 3 bulan. Saudara temukan Tuhan, temukan panggilan. Saudara akan mengucap syukur di situ. Saya juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melockdown Ngawi, melockdown bangsa kami. Nanti saya akan bagikan kenapa saya mengucap terima kasih Tuhan, Kau sudah melockdown kami. Sebab setiap orang, kalau diizinkan mengalami persoalan masalah, sakit penyakit, temukan kehendak Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau, saudara sekalian, mengasihi Tuhan, bertobat, saudara akan melihat kehendak Tuhan di balik persoalan masalah. Maka di balik kesulitan, masalah persoalan, sesungguhnya ada tujuan Tuhan, ada maksud Allah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kedaulatannya, supaya
Semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara, supaya saudara bertobat, supaya saudara mengenal kehendaknya, mengalami yaitu kasih kuasanya, bertobat, memperoleh pendamaian, rekonsiliasi, dan mengerti kehendak Tuhan, melakukan, dan kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun persoalan kita, jangan gunakan akal budi kita. Mungkin kita mengalami kepahitan, kesusahan, penyakit, masalah apa. Ini pandemi. Jangan gunakan akal budi untuk mengerti. Gunakan hati, cari hatinya Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Ketika kita tahu, oh terima kasih Tuhan. Melalui peristiwa ini, aku boleh bertobat. Aku boleh belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Aku mau belajar menyembah. Tuhan akan menyatakan. Semuanya itu untuk keselamatan kita, kebaikan kita, agar setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam pertobatan, mengerti rencana dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Bapa Surgawi, hamba berdoa, setiap pemirsa yang menonton tayangan ini, Tuhan memberkati, agar melalui visi nubuatan ini, mereka dipanggil untuk menggenapi panggilan. Hamba menyerukan kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk menggenapi panggilan sebagai pilar, yaitu penyangga bangunan rumah Tuhan, pilar penyangga bangunan kota, negeri. Hamba berdoa, Tuhan pagari gerejamu, anak-anakmu, supaya di tengah-tengah yaitu masa-masa goncangan yang kedua, goncangan krisis keamanan, Tuhan, yaitu agar gerejamu disertai anak-anakmu dilindungi, agar setiap yaitu jika Tuhan menghendaki, yaitu di dalam kedaulatan Allah, Tuhan izinkan terjadi kerusuhan, terjadi krisis keamanan, tidak menjalar, yaitu ke gereja-gereja anak Tuhan. Tidak ada anak Tuhan yang dianiaya, tidak ada gereja yang dibakar. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri, pemangku negeri, pemimpin-pemimpin daerah, yaitu presiden. Tuhan, kau dorong mereka punya hikmat, yaitu membuat lahan-lahan baru untuk proyek nasional, swasembada pangan, kesediaan pangan, agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan, krisis kelaparan. Tuhan memberkati mereka, agar Indonesia memperoleh pangan yang cukup, stok pangan yang cukup selama 2 tahun, 3 bulan, dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, ketika Tuhan sudah menerima, ketika Tuhan sudah menyatakan visi ini, dan setiap pemimpin gereja tahu panggilannya, mereka mengerti, menemukan kehendak Tuhan, maka pemulihan akan Tuhan nyatakan kepada bangsa ini. Kami percaya ada berkat di balik hukuman, ada berkat di balik pandemi ini, ada berkat di balik lodong. Biarlah Tuhan itu nyatakan. Setiap gereja, setiap orang-orangnya menemukan berkat Tuhan di situ. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa atas kasih, atas anugerah-Mu. Tuhan memberikan jaminan kehidupan kami, anak-anakmu, selama pandemi ini. Kami disertai, kami dipelihara, kami selalu diluputkan. Dan Tuhan akan membawa kami ke dalam masa pembebasan. Kami semua akan melewati masa-masa yang susah ini. Dan kami akan melihat tahun pengharapan, tahun pemulihan, tahun rahmat Tuhan. Tuhan akan membawa kami ke dalam masa peradaban baru. 2023 akan ada pemulihan, Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Buat bangsa kami dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.